warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada Profesor, Doktor, dan Dokter peserta webinar Current Updates in Bipolar Disorder, Cuboid 2025. Acara hari ini diadakan oleh Indonesian Psychiatric Trainees Association dalam rangka memperingati World Bipolar Day yang jatuh pada 30 Maret. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Karlina yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti webinar pagi hari ini. Sebelum memulai acara ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini, kita akan bersama-sama menambah wawasan mengenai pembaharuan terkini gangguan bipolar bersama Dr. Roni Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut, dimulai dari pembukaan, dilanjutkan oleh sambutan dari Presiden Indonesian Psychiatric Trainees Association, pemaparan materi, kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, lalu dokumentasi, dan penutup. Kami mengingatkan bahwa selama webinar diharapkan peserta bisa menjaga keheningan dengan tetap berada dalam setting mute. Untuk optimalisasi webinar pada pagi hari ini, peserta hanya dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat, dan link absensi akan dibagikan menjelang akhir acara. Baik, ini sudah ada 103 peserta ya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Presiden Indonesian Psychiatric Trainees Association kepada yang terhormat Dr. Bayu Adiputro, Magister Administrasi Rumah Sakit. Waktu dan layar kami persilahkan. Halo, Dr. Bayu? Sebentar ya. Selamat pagi, Mbak. Sudah terdengar ya? Halo, halo, halo. Oke, suara Dr. Bayu sudah masuk. Oke. Baik, terima kasih Mbak Karlina. Yang kami hormati Profesor, Dokter, para senior, narasumber, serta seluruh hadirin Kuboid 2025. Sugeng Enjing, salam pamuji rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Bayu Adiputro, Magister Administrasi Rumah Sakit, Presiden-elect of Indonesian Psychiatric Trainee Association atau IPTA periode 2025-2026. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Perkasa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di ruang virtual IPTA dalam acara Current Updates in Bipolar Disorder atau Cuboid yang pada tahun ini mengangkat tajuk Exploring the Gut-Brain Axis in Bipolar Disorder over the Course of Life, Unraveling the Connection. Tema ini menjadi semakin relevan dalam dunia psikiatri saat ini, di mana pendekatan holistik terhadap kesehatan mental terus berkembang. Gut-brain axis atau poros saluran cerna dan otak telah menjadi bidang penelitian yang menarik, terutama dalam kaitannya dengan gangguan mood seperti bipolar disorder. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikrobiota usus ternyata dapat berperan dalam regulasi emosi, neuroinflamasi, serta respons terhadap terapi. Hal ini membuka peluang besar bagi pendekatan baru dalam memahami dan menangani gangguan bipolar, baik melalui psikofarmaka,
psikoterapi, maupun pendekatan berbasis gaya hidup. Kami berharap diskusi yang akan berlangsung dalam acara ini dapat membuka cakrawala pengetahuan yang lebih luas mengenai keterkaitan antara kesehatan usus dan kesehatan mental, serta mendorong inovasi dalam manajemen pasien dengan gangguan bipolar. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Dr. Roni Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa, serta 123 peserta yang telah meluangkan waktu dan kuota untuk menghadiri forum daring ini, serta tidak ketinggalan para panitia dari Divisi Academic and Training IPTA yang begitu gigih dan antusias dalam mempersiapkan dan mengupayakan terwujudnya acara ini. Selamat mendengarkan materi, berdiskusi, serta berjejaring. Kiranya kita dapat senantiasa rendah hati, haus ilmu, serta termotivasi untuk memperluas pemahaman serta meningkatkan kualitas pengetahuan kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien, terutama pada pasien dengan gangguan bipolar. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, terimalah persembahan dari IPTA Kuboid 2025. Selamat pagi, terima kasih, salam Pamuji Rahayu. Terima kasih sambutannya, Dokter Bayu. Wah, ini dari ininya aja pembukaannya udah menarik ya. Berarti lebih banyak opsi untuk gangguan bipolar ya selanjutnya ini. Nggak sabar. Tapi kita lanjutkan ya ke pemaparan materi oleh Dr. Rani Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa. Boleh saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber. Nah, ini ada Dr. Roni Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa yang akrab disapa Dr. Roni. Ini menyelesaikan studi pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 1993, kedokteran jiwanya juga di UGM tahun 2001, dan juga mendapat gelar doktoral di universitas yang sama pada tahun 2017. Saat ini, Dr. Roni juga sebagai seorang psikiater di RS Sarjito Yogyakarta, Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Universitas Gadjah Mada, dan sebagai anggota Indonesian Neuroscience Society dan Academy of Consultation Liaison Psychiatry, American Psychiatric Association. Dr. Roni juga aktif melakukan publikasi, dan di mana salah satu publikasi terbarunya itu diterbitkan di Jurnal Psikiatri Surabaya pada tahun 2024. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Roni Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Karina, terima kasih Mas Bayu, terima kasih atas undangannya di acara ini. Ya, saya share screen, bisa nggak saya share screen? Oh ya, bisa. Baik, terima kasih. Saya diminta untuk memberikan tentang gut brain axis in bipolar disorder, karena pada dasarnya memang bipolar itu bukan bipolarnya ya, gut brain axisnya itu sering dikaitkan dengan depresi ya biasanya. Sering-seringnya koneksinya ada pada depresi dan cemas. Kalau sekarang kemudian kita bahas tentang bipolar. Semoga ini suara saya terdengar dengan baik. Saya nggak tahu kenapa kok namanya kuboid. Karena kalau saya lihat, misalnya ada kata-kata humanoid, itu artinya dia mendekati human. Ada android, dia mendekati andro. Andro itu human juga sih, cuma secara fungsi kalau andro. Makanya namanya android. Nah ini kenapa kok namanya kuboid? Ya, kan Apa? singkatan ya, Nah, dokter. apakah itu mendekati kubus gitu? Nah, kubus itu merefleksikan apa? Nggak tahu juga ya. Tapi ini adalah singkatan. Namun demikian, memang pada dasarnya kalau kita bicara masalah gangguan mental, tidak usah gangguan mental ya, mental yang terganggu. Itu hampir bisa diibaratkan bahwa ada sesuatu yang trap, terjebak dalam suatu ruang. Saat kita sedih, maka kesedihan kita itu kadang tidak bisa di-share. Saat tidak bisa di-share, tidak bisa dibagi, kesedihan itu seperti
terjebak itu di dalam suatu tempat gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu bagaimana kita bisa berpikir bagaimana orang-orang dengan gangguan jiwa itu mereka afeksinya, kognisinya itu terjebak di dalam sesuatu dan sesuatu itu tidak bisa dideskripsikan. Sesuatu itu tidak bisa diketahui oleh orang lain dan itu di sana akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Nah, pada saat perasaan, pada saat pikiran itu terjebak di dalam sesuatu yang kemudian itu tergantung bentuknya, ya, tergantung bentuknya. Kalau bentuknya tidak beraturan, maka nanti perasaannya juga tidak beraturan. Ada yang bentuknya itu konsistensi liquid, ada yang konsistensi keras, ada yang konsistensi lunak gitu, misalnya begitu. Maka dia juga bergeraknya juga akan berbeda gitu ya. Nah, mungkin ini juga yang bisa kita apa lihat di dalam kuboid ini. Jangan-jangan memang orang itu kemudian perasaan, pikiran, dan apapun yang ada di dalam diri manusia itu ada di dalam suatu ruang. Dan ruangnya kita itu berbeda-beda. Sehingga munculnya perilaku, munculnya perkataan, munculnya pikiran kita itu juga berbeda-beda. Tergantung ruang yang membentuk tadi itu. Nah, demikian juga dengan kalau kemudian terjadi disorder. Jebakan yang ada, bukan jebakan ya. Dia bukan secara sengaja disediakan jebakan gitu. Enggak. Jadi perasaan pikiran itu terjebak, tidak bisa kemana-mana di dalam sesuatu ruang, di mana kalau ini nanti semakin berat, semakin kemudian ruang itu sempit, semakin berat rasanya. Ruang itu semakin keras, semakin berat rasanya. Dan kadang ruang yang lebih besar itu dianggap tidak ada karena terjebak di dalam ruang sempit ini. Sehingga kadang gangguan mental itu bahkan sampai merasa pada dunianya sendiri. Itu bisa kita ketahui pada orang-orang dengan autistik misalnya, atau orang-orang psikotik yang autistik, di mana pikiran, perasaan, dan psikomotornya terjebak di dalam dunianya dia, di mana dia tidak mengenali dunia di luarnya dari apa eh, eh, lingkungan tadi itu, dunianya tadi itu, sehingga dia jadi kita mengatakan bahwa dia autistik. Bagaimana dengan bipolar? Sama juga dengan bipolar ya. Pada dasarnya kalau kemudian kita bicara bipolar, maka swingnya mood tadi itu juga tidak lepas dari mungkin ya terkait dengan eh, bentuk yang ada di dalam yang menjebak tadi itu, yang kemudian perasaan yang terjebak di dalamnya. Nah, karena dia terjebak di dalam sana, maka dia akan berinteraksi atau interaksi dia itu menjadi terbatas. Sehingga mood swing pada orang bipolar itu kadang tidak bisa kita kenali dengan baik yang kita ini ada di luar boxnya dia, gitu. Ada di luar dari alamnya dia, ya. Sehingga orang-orang dengan bipolar itu tampaknya dari luar itu baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya itu jadi remuk redam, gitu. Remuk redamnya perasaan dia, bagaimana kemudian mood swingnya, bagaimana ketidakstabilan emosinya, itu terkait dengan berbagai macam hal. Karena kita di kedokteran, maka salah satu yang kemudian paling dekat itu adalah ya fungsi tubuh kita, fungsi tubuh manusia, ya, karena kita belajar kedokteran. Kalau kemudian kita belajar ilmu sosial, maka yang paling dekat dengan bipolar ya kaitannya dengan sosial. Ya. Kalau ada orang belajar ilmu spiritual, misalnya keilmuan tentang spiritualitas, maka yang dekat dengan bipolar juga spiritualitas. Tapi karena kita belajarnya kedokteran, maka kita akan membahas itu salah satunya dari organ tubuh manusia. Nah, tubuh itu sendiri itu kan mempunyai suatu sistem ya, banyak sistem. Salah satu sistem, bukan salah satu ya, semua sistem itu dikontrol.
semua sistem dikendalikan. Nah, pengendalian sistem-sistem ini itu menurut masing-masing aksesnya. Gitu. Salah satu akses yang paling terkenal, paling kita kenal di dalam dunia psikiatri itu adalah HPA aksis, Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Paling kita kenal. Ada lagi Hypothalamus Pituitary Thyroid Axis. Juga ada. Nah, salah satu akses yang lain itu adalah gut-brain axis, yang kaitannya nanti dengan bipolar. Bagaimana yang kemudian yang disebut dengan aksis pencernaan dan otak ini berkomunikasi sehingga terhubung dengan bipolar itu sendiri? Nanti kita akan bicara di dalam sesi ini. Namun demikian, kita tidak bisa lepas dari kuboid tadi bahwa pada dasarnya perasaan manusia itu ada dalam suatu bentuk, dan bentuk kita berbeda-beda, salah satunya adalah bentuk kuboid ini. Ya. Nah, gut-brain axis merupakan suatu komunikasi bidirectional. Jadi di dalam gut pencernaan dengan otak itu komunikasi imbal balik. Komunikasi dua arah, dari otak ke pencernaan, dari pencernaan ke otak. Antara gut mikrobiota, ini yang menarik adalah gimana komunikasinya ya, gitu ya. Gut mikrobiota dan central nervous system. Nah, cara komunikasi yang cukup unik ini yang kemudian nanti akan berpengaruh ke dalam pola berpikir dan pola berperasaan manusia. Diharapkan bahwa kalau kita tahu komunikasi ini, maka kita akan bisa mengenali bagaimana terapi-terapi yang mungkin bisa dilakukan di kemudian hari. Atau pencegahan ya minimal. Antisipasi atau kemudian deteksi dini yang bisa dilakukan pada kasus-kasus seperti ini. Gut mikrobiota dan central nervous system, mereka berkomunikasi. Mereka omong-omong nih, mereka saling memberikan informasi, mereka saling memberikan respon, di mana komunikasi yang diberikan itu akan direspon sesuai dengan komunikasi atau informasi yang diberikan. Demikian juga nanti akan ada imbal baliknya, bagaimana feedbacknya, kemudian responnya akan direspon balik oleh gut mikrobiota tadi untuk dikembalikan lagi kepada otak dan seterusnya, dan berputar begitu terus ya. Nah, yang berkomunikasi itu sebenarnya apa? Sebenarnya ya masing-masing melalui nervous system masing-masing. Ya. Yang satu central nervous system, yang satunya adalah enteric nervous system. Jadi dia tidak berkomunikasi langsung nih, mikrobiota tidak berkomunikasi langsung dengan central nervous system, ya. Tapi melalui dari enteric nervous system. Di mana ini nanti akan berhubungan dengan emosional dan kognitif manusia. Ya, gut brain axis ini sendiri itu juga berkomunikasi melalui endokrin, ya. Kemudian melalui sistem imun. Bagaimana mikrobiota mempengaruhi apa, bagaimana mikrobiota mempengaruhi endokrin, bagaimana nanti berkomunikasi melalui sistem imun. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam nervous system kita tahu ada yang namanya autonomic nervous system, simpatik, simpatetik, parasimpatetik, kita sudah kenal ya, kita sudah paham ya dengan hal itu. Bagaimana perilaku manusia, bagaimana kognisi manusia, perasaan manusia itu sebagian besar itu dikontrol dikendalikan oleh autonomic nervous system ya. Nah, kemudian ada lagi enteric nervous system, di mana dia nanti juga akan menyokong bagaimana proses informasi neurotransmitter yang disampaikan ke central nervous system, enteric nervous system tadi. Dan kemudian ada hypothalamus pituitary adrenal axis. Ini sudah sangat kita kenal dengan respon-respon stresnya dengan kortisol yang kemudian nanti akan berimpact pada fungsi dari gut itu sendiri. Komunikasi tadi kadang itu terjadi disregulasi atau terjadi suatu imbalance ya, imbalance dalam sistem
gut itu sendiri itu nanti ada yang disebut dengan dysbiosis. Ya. Yang ini sangat erat kaitannya dengan anxiety, depresi, autism, dan irritable bowel syndrome. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa biasanya kalau kita bicara masalah gut brain axis itu kita bicara anxiety, depresi gitu ya. Tapi sekarang kita akan bicara masalah bipolar. Nah, ini sebenarnya kaitannya cukup cukup unik ya, cukup unik karena dia kaitannya tidak secara langsung. Ya. Kalau kemudian anxiety dia secara langsung nih, serotoninnya nanti terjadi apa namanya ketidakstabilan ya, terjadi eh, naik turun yang tidak apa ya, tidak reguler begitu, sehingga terjadi cemas. Ya. Depresi juga begitu bahwa serotoninnya turun karena adanya sistem di dalam gut tadi itu yang menyebabkan serotonin itu menjadi tidak terproduksi secara baik, ya, jadi turun. Autism juga begitu bahwa ada disregulasi di mana neurotransmitter tadi itu tidak seimbang. Demikian juga pada irritable bowel syndrome karena enteric nervous systemnya yang terganggu dan seterusnya ya. Nah, namun demikian kalau kemudian kita bicara bipolar, maka regulasi neurotransmitter seperti serotonin, GABA yang berhubungan dengan mood dan kognisi ini ada sesuatu yang menarik di sini karena tidak kemudian serta-merta langsung gitu bisa bisa berhubungan ya. Maka ini yang kita akan lihat ya bersama-sama. Nervus vagus, metabolit mikrobial seperti misalnya short chain fatty acid ini modulate brain function, memodulasi bagaimana fungsi otak. Di mana adanya suatu gangguan di dalam balance mikrobiota, kemudian menyebabkan gut tadi itu permeabilitasnya meningkat, termasuk juga proses inflamasi yang meningkat. Dengan peningkatan ini akan ada suatu komunikasi. Ini loh, saya ada peningkatan inflamasi nih. Maka dia akan direspon oleh enteric nervous system yang nanti akan diteruskan ke central nervous system untuk mengatakan bahwa di sana ada inflamasi. Maka kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menurunkan inflamasi yang ada di sana. Kita harus melakukan hal-hal yang diperlukan agar inflamasi di sana teratasi dan seterusnya, gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian mereka berhubungan. Gut mikrobiota berhubungan dengan eh, otak, ya, central nervous system. Di sini adalah central nervous system dan di sini adalah enteric system. Nah, yang paling kemudian kita lihat bahwa ada empat pathway. Yang pertama adalah melalui vagus nerve, ya, nervus ke-10. Yang kedua adalah melalui metabolit. Yang ketiga melalui neurotransmitter. Yang keempat adalah melalui imun modulasi, ya, modulation. Yang pertama adalah nervus vagus. Kalau kita bicara nervus vagus, maka dia bisa langsung ya. Nervus yang kemudian dia secara langsung bisa berhubungan, bisa berinteraksi dari saraf pusat ke bagian-bagian tubuh, organ-organ tubuh. Nah, salah satunya memang di intestinal ini. Nah, roadnya di mana, jalurnya di mana, mikrobiota ada CNS signaling itu melalui berbagai macam bagaimana perubahan-perubahan mikrobiota yang ada di dalam intestinal. Jadi ini hubungan nervus vagus ini bisa langsung ya dari sini langsung ya karena dia keluar dari otak langsung yang masuk ke dalam organ. Yang kedua adalah metabolit SCFA ini berefek pada neurotransmitter berhubungan dengan memori, berhubungan dengan learning. Neurotransmitternya itu sendiri di mana mikroba ini dapat memproduksi GABA, serotonin, melatonin, dan katekolamin di intestinal tract, ya, di dalam sistem intestinal. Ya. Kemudian yang keempat adalah modulasi sistem imun, di mana mikrobiota itu akan mempengaruhi imunitas mukosal ini di daerah intestinal. Nah, di mana ini berhubungan dengan proses inflamasi. Ya, proses inflamasi nanti berhubungan dengan neurotransmitter serotonin misalnya atau norepinefrin misalnya. Oke. Nah, gut brain axis sendiri
itu tadi ya seperti bahwa kemudian dia bisa berhubungan melalui neuronal ini sendiri, endokrin, imun, mikrobiota itu sendiri. Ya. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan neurotransmitter serotonin, dopamin, dan GABA. Nah, di mana gangguan di dalam komposisi mikrobiota tadi itu berimpact kepada mood. Salah satu impact mood adalah pada bipolar disorder. Ya. Nah, hubungannya bagaimana? Bahwa pada dasarnya memang sistem imun, neuronal, metabolic pathway itu berhubungan dengan mood dan kognisi. Ya. Saya tidak akan menerangkan secara detail, ya nanti sekilas saja bagaimana kemudian tadi berinteraksinya. Kemudian mikrobiota dan neurotransmitter bahwa beberapa bakteria di gut itu akan meregulasi serotonin, BDNF, dan triptofan, ya, yang nanti akan berhubungan dengan mood. Kemudian neuronal dan imun interaction, di mana vagus nerve itu kemudian memberikan signal eh, kepada otak, di mana terjadi proses inflamasi, seperti tadi saya jelaskan bahwa ada proses inflamasi di daerah entrik, kemudian akan diberikan suatu informasi ke otak bahwa oh ini loh ada inflamasi di sini, gitu ya. Di mana proses-proses untuk mengendalikan inflamasi itu eh, akan menyebabkan disregulasi dari neurotransmitter. Ya. Semakin berat eh, disregulasinya akan semakin berat juga gangguan mentalnya, gangguan psikiatriknya. Kemudian ada gut dysbiosis dan mental disorder, di mana tadi anxiety dan depresi itu terkait dengan imbalance mikrobiota. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, ada hal lain yang kemudian kita harus lihat bahwa mikrobiom dan anxiety itu terkait langsung ya, di mana dia ada suatu peningkatan inflammatory marker. Contohnya adalah CRP, IL-6, dan TNF-alpha, yang ini juga berkaitan dengan depresi. Ya, sama. Kemudian psikobiotik as treatment ini ke depan ya, semoga saja. Tapi kita tidak akan bahas di sini secara secara langsung ya. Juga dengan diet dan mental health, beberapa diet yang kemudian eh, dimungkinkan ya untuk menjaga bagaimana kesehatan mental itu terkait dengan eh, diet makanannya. Ini adalah secara diagram bagaimana gambaran hubungan antara brain dan enteric nervous system itu sendiri, di mana ini enteric nervous system, ini enteric nervous system itu nanti akan bekerja di uh, enteric system. Enteric nervous system akan mempengaruhi sel enteroendokrin yang nanti akan mempengaruhi sistem enterik di sini. Di sini kemudian ada suatu mekanisme di mana mekanisme-mekanisme tadi itu akan berhubungan dengan HPA aksis, autonomic nervous system, enteric nervous system itu sendiri, kemudian ada lipopolisakarida, kemudian ada short chain fatty acid tadi. Nah, pada dasarnya hal-hal yang seperti ini nanti akan kemudian berhubungan dengan otak melalui apa? Melalui suatu mucosal immune regulation di sini, yang nantinya akan mempunyai suatu feedback dari otak, di mana nanti akan bekerja pada HPA axis, akan mempengaruhi mucosal immune regulation, kemudian mempengaruhi sistem enterik. Ini muter terus ya, terus begitu terus. Nah, begitu ini muter terus begini, maka yang terjadi adalah ada istilah eh, apa apa itu? Eh, perut kenyang hati senang. Nah, karena apa? Karena memang itu hubungannya sangat erat. Bagaimana kemudian kecukupan atau regulasi yang baik di dalam sistem enterik kita. Nah, bagaimana kemudian kalau terjadi dysbiosis, ya terjadi imbalance dalam sistem enterik kita. Pada dasarnya dysbiosis tadi itu akan menyebabkan otak tadi itu menerima sinyal bahwa oh ini terjadi suatu hal yang tidak beres nih di enterik ini. Kemudian dia akan apa? Dia akan memberikan suatu sinyal kepada eh, apa pituitary, di mana pituitary tadi itu akan memberikan sinyal kepada adrenal gland, kemudian dia akan uh, mengkonfirmasinya dengan
kortisol ya. Kortisol dikeluarkan, kemudian dia akan mengkonfirmasi yang sesuatu yang tidak baik di entry tadi itu. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau kemudian ada chronic stress. Chronic stress atau stres yang kronis diterima oleh hipotalamus, dikenali oleh hipotalamus, kemudian hipotalamus itu bereaksi, kemudian hipotalamus memberikan informasi kepada pituitary, pituitary memberikan informasi kepada adrenal axis, kepada adrenal gland, di mana adrenal tadi itu mengenali adanya suatu stres kronis yang disinyalkan atau diinformasikan oleh pituitary, maka dia akan mengeluarkan kortisol. Begitu kortisol keluar, maka yang terjadi apa? Pada lumen usus tadi itu akan terjadi disregulasi. Terjadi tadi permeabilitasnya meningkat. Kemudian ada disregulasi dari sistem imun. Ya. Kenapa kok kemudian terjadi disregulasi? Karena dia ada penekanan sistem imun. Kalau ada penekanan sistem imun, maka entrik tadi itu akan memberikan sinyal bahwa ini loh ada kortisol di daerah saya ada kortisol kepada otak. Maka otak akan kemudian bereaksi lebih iritatif gitu, lebih apa ya? Lebih sensitif gitu. Oh, di sana ada kortisol. Berarti ya gitu. Berarti ada sesuatu yang tidak pas ini di dalam HPA aksis gitu. Kemudian di mana namanya? Otak sendiri akan memerintahkan eh, adanya sistem agar mengontrol itu. Begitu sistem itu dikontrol, diterima oleh pituitary, balik lagi, terus begitu terus ya terjadi diskurasi. Tapi bisa juga tadi diawali dari ketidakseimbangan di dalam mikrobiota di ususnya. Begitu mikrobiota tidak seimbang, ada proses inflamasi dikenali di sana, kemudian memberikan informasi ke otak, maka otak akan memberikan informasi ke pituitary, pituitary itu di sana ada inflamasi, maka adrenal axis kamu perintahkan mengeluarkan kortisol untuk menekan inflamasi ada di sana. Muter terus jadinya, ya. Yang terjadi demikian. Nah, bagaimana dengan bipolar? Nah, pada dasarnya kalau kita bicara bipolar, maka kita akan bicara bahwa bipolar itu ada subkategori mood disorder, adalah merupakan subkategori dari mood disorder, di mana ada episode depresi, kemudian ada episode manik, dan kemudian ada subtipe bipolar 1 dan tipe 2. Nah, biasanya late diagnosis, kalau ada delay diagnosis, karena orang-orang dengan bipolar atau orang-orang yang menuju bipolar, itu biasanya orang-orang yang tampaknya biasa saja, ya. Tampaknya biasa saja, orangnya menyenangkan, orangnya tampak ya diajak omong nyambung gitu-gitu ya. Eh, Diajak main juga enak gitu ya. Beberapa tahun kemudian kalau kemudian ada satu lead diagnosis, maka yang terjadi apa? Poor prognosis, kognitifnya terjadi disfungsi sampai terjadi social impairment. Ya. Dan ini yang kemudian masih unclear ya sebenarnya bagaimana hubungan dari gut brain axis tadi itu. Beda dengan yang cemas dan depresi. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa hubungan bipolar disorder dengan gut brain axis tadi ini melalui apa? Melalui yang pertama, adanya suatu vagus nerve communication yang eh, di apa ya, yang dipromot gitu ya, yang dipromot oleh metabolit mikrobiota dari gut itu sendiri. Ya. Signal yang diterima, kombinasi-kombinasi signal tadi itu, kombinasi metabolit tadi itu akan dikenali sebagai suatu informasi. Ya, di mana informasi itu apakah informasi yang mengancam, informasi disregulasi, atau informasi apapun itu yang kemudian akan mengganggu mood, kognisi, maupun emosi. Nah, disregulasinya akan ada apa ini? Akan ada pada dopamin reward, ya, di mana kemudian akan mempengaruhi aktivitas nervus vagus itu sendiri. Ya. Pada dasarnya nervus vagus itu eh, kebanyakan adalah serotonin. Kalau kemudian dan serotonin tadi itu ditopang oleh dopamin agar bekerja dengan baik ya. Serotonin bisa bekerja dengan lancar, manakala dopaminnya
menyokong dia dengan baik. Kalau dopaminnya disregulasi, maka serotoninnya juga akan terganggu. Ya. Ada kemudian imun sistem dan neuroinflamasi. Ya. Kronik inflamasi itu eh, diketahui berhubungan dengan bipolar disorder, di mana terjadi kenaikan IL-6, IL-1 beta, dan TNF alpha, yang ini juga sama pada depresi. Ya. Ditemukan hal yang sama. Gut microbiota regulate imun respon via T cell. T cell ini merupakan limfosit yang meregulasi bagaimana dia sistem imun itu harus bekerja gitu. Ini harus kemana nih? Bahwa imun itu harus bagaimana nih? Imun itu harus meningkat, imun itu harus turun, imun itu harus bagaimana, itu T cell yang bekerja. Nah, mikrobiota meregulasi ini. Ya. Kemudian ada aktivasi mikroglia, di mana dia terkait dengan neuroinflamasi. Kalau kemudian ada aktivasi yang berlebihan, maka timbul neuroinflamasi. Kenapa begitu? Karena mikroglia tadi itu memberi dukungan kepada sistem saraf untuk dia itu bermetabolisme, dia itu mengantarkan sinyal, dia itu kemudian cepat tidaknya sinyal yang ada di sana gitu ya. Sehingga dia mempengaruhi secara fisiologis di sana. Kalau kemudian ada aktivasi yang meningkat di dalam mikroglia, maka sel saraf tadi itu itu akan bekerja over, gitu ya. Akan bekerja meningkat, gitu ya. Sehingga terjadi inflamasi di sana. Kalau sudah terjadi inflamasi, maka akan terjadi neural damage. Kalau ada neural damage nanti terkait dengan mood instability karena dia lebih sensitif. Sel neuron yang sudah rusak tadi itu akan lebih sensitif dibandingkan yang tidak rusak. Artinya rusak itu mulai dari mielinya yang terganggu, kemudian selaputnya terganggu dan seterusnya ya. Kemudian imun sistem terkait dengan lipopolisakarida yang dia bisa menembus eh, blood-brain barrier dan ini juga akan menyebabkan neuroinflamasi. Nah, eh, gut microbiota tadi yang memproduksi neurotransmitter itu seperti misalnya adalah Bifidobacterium atau Lactobacillus. Dia memproduksi GABA sebagai inhibitory system, ya GABA tadi. Kemudian ada Oxalibacter yang memproduksi serotonin. Nah, kemudian juga di dalam kinurenin pathway-nya. Bipolar disorder itu terkait dengan pathway di dalam kinurenin, di mana kinurenin ini sistem produksi dari triptofan menjadi serotonin. Ya. Ini juga dipengaruhi oleh mikrobiota tadi itu. Kalau kemudian mikrobiota tadi itu terganggu, maka dia akan mengganggu metabolisme dari kinurenin itu sendiri yang berimpact pada serotonin dan dopamin pastinya. Nah, ya ini skematis yang lebih detail ya terkait dengan hubungan bagaimana brain dengan sus, ada nervus vagus, ada HPA axis. Di sini juga terlihat bagaimana imun sistem yang dipengaruhi oleh eh, outer mucous layer, mana nanti akan sistem imun tadi itu berhubungan dengan otak. Tadi adanya polisakarida yang nanti akan menembus sawar otak yang berhubungan dengan neuroinflamasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan dysbiosis dan bipolar disorder? Dysbiosis adalah imbalance dari gut microbiota, di mana nanti akan berhubungan dengan availabilitas dari neurotransmitter yang berkontribusi pada mood instability. Ya. Nah, dysbiosis tadi itu imbalance dari gut microbiota akan mempengaruhi signaling dari nervus vagus. Ya. Jadi tadi hubungannya saya ulangi itu terkait dengan nervus vagus, HPA axis, kemudian ada imun sistem dan eh, apa polisakarida. Ya. Hubungannya begitu. Nah, pada pasien bipolar itu terjadi penurunan diversitas dari gut microbiota, kemudian terjadi peningkatan proinflamatori bakteria, kemudian ada penurunan antiinflamatori spesies. Dan ini terkait dengan neuroinflamasi dan oksidatif stres. Orang dengan oksidatif stres atau nitric oxide yang tinggi ya di sana,
maka dia terkait dengan mood, ya terkait dengan penurunan mood, regulasi yang terganggu di sana. Kalau neuroinflamasi sudah jelas ya bahwa dia pasti akan terganggu moodnya. Nah, bagaimana gut brain axis tadi itu berdasarkan usia. Karena apa? Karena developmental eh, neurodevelopmental atau perubahan-perubahan perkembangan itu terkait dengan bagaimana mikrobiota komposisinya di dalam tubuh manusia yang berakibat nanti di kemudian hari terkait dengan perilaku-perilaku tersebut. Early life, gut mikrobiota itu akan berhubungan dengan neurogenesis. Kemudian ada synaptic pruning, kemudian ada myelinisasi. Yang ini terkait dengan apa? Emotional dan cognitive development. Sehingga ya ini pasti nanti kaitannya dengan apa namanya? Fase oral. Ya, kalau Freud zaman itu belum belum belajar tentang ilmu seperti ini ya. Freud baru belajar bahwa ini ada kaitannya dengan makanan, dengan proses gastrointestinal yang terkait dengan perilaku. Ya. Beliau kemudian memberikan suatu teori bahwa ini loh, ini fase oral. Ya. Fase di mana kemudian di dalam early life, di kemudian hari, ini yang terjadi bahwa kemudian penelitian berkembang di dalam usus manusia, di dalam proses gastrointestinal itu ada hal-hal yang penting di dalam perilaku later life. Gitu ya. Kemudian pada fase remaja, pada fase remaja ketidakstabilan kalau atau imbalance di dalam mikrobiota itu akan mengganggu GABA, serotonin, dopamin. Yang ini akan mempengaruhi pada later life-nya juga, ya. Terutama pada apa? Terutama pada bipolar tadi. Untuk kasus ini ya. Excitatory inhibitory neurotransmitter terganggu. Ya. Kemudian ada differences in preference between male and female. Kemudian ada increased stress reactivity ya, terkait dengan gut dysbiosis. Jadi memang bisa jadi masuk akal ya kalau kemudian bagaimana eh, proses perilaku laki-laki dan perempuan itu berbeda perilakunya di kemudian hari ya karena apa? Karena memang kadang-kadang yang dimakan itu berbeda pada saat fase remaja gitu. Kadang-kadang pada fase remaja wanita itu sudah mulai apa? Wah, saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan itu. Laki-laki enggak, laki-laki makannya banyak, semua dimakan gitu kan. Sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku di later life ya juga. Bagaimana fase masa dewasa? Masa dewasa ini terkait dengan proinflamatory bakteria, di mana kalau sudah ada kronik inflamasinya terkait dengan mood instability dan cognitive impairment. Komposisi mikrobiota itu terkait dengan fungsi kognitif. Ya. Mungkin ya kita harus mengaca diri bahwa pada fase-fase sekarang ini ya pasti Anda semua kan sudah di dalam adulthood ya, ada yang masih akhir adolescence ya. Tapi enggak sudah adulthood awal ya, sudah masa dewasa awal ya karena sudah usia sekitar ya 25-26 ya. Paling muda itu. Rata-rata ya hampir 30 sekian ya, 30 antara 33 sampai 35 rata-rata begitu ya. Nah, maka jangan-jangan proses kognisi kita itu instabil karena apa? Mood kita instabil karena apa? Karena apa yang kita makan, ketidakseimbangan mikrobiota. Bagaimana dengan late life? Gut dysbiosis itu terkait dengan neurodegenerasi. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tidak hanya bipolar disorder yang terjadi, tapi bahkan sampai pada demensia. Memang demensia itu salah satu faktor risiko besarnya adalah hiperkolesterolemia ya di masa mudanya. Pada masa adulthood itu hiperkolesterolemia. Pada masa dewasa, pada masa tua itu kecenderungan atau resiko demensia menjadi lebih besar. Ya. Nah, ini gut dysbiosis dengan neurodegenerasi. Neurodegenerasi. Nah, salah satu hal yang kemudian berhubungan dengan neurodegenerasi memang bipolar disorder. Saya tidak akan membahas banyak tentang diet, lifestyle, dan gut mikrobiom. Ya, artinya bahwa ada beberapa diet-diet tertentu yang kemudian memperbaiki sistem entrik kita, sistem entrik apa
biosis kita. Ya. Maka ada beberapa potensial terapeutik yang bisa dilakukan seperti misalnya probiotik, prebiotik, kemudian dietary modification, kemudian ada pendekatan psikoneuroimunologi. Sebagai kesimpulan bahwa gut-brain axis itu berperan penting di dalam bipolar disorder, gut dysbiosis itu berkontribusi pada inflamasi, neurotransmitter imbalance, dan mood instability. Nah, dimungkinkan adanya suatu terapi-terapi yang dimungkinkan dengan adanya gut-brain axis terkait dengan bipolar. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mbak Karlina. Oke, baik. Oke, terima kasih ya, Dokter Roni. Tadi itu menarik sekali ya, berarti membuka peluang bagi adanya terapi lain selain cuma obat-obatan atau psikoterapi saja ya bagi pasien-pasien bipolar ini. Dari segi diet ya, sepertinya ya, Dokter ya. Oke, ini tadi materinya sangat informatif, sangat bagus. Eh, Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan meninggalkan pertanyaan di kolom chat sesuai dengan ketentuan yang sudah dibagi di chat ya. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan nih dari Mbak Tia, mahasiswa UNER. Izinnya dokter saya bacakan. Mbak Tia ini bertanya, bagaimana ya itu prognosis pasien bipolar bila dilihat dari komposisi mikrobiota ususnya? Maksudnya prognosis itu apa ya? Karena begini, kalau kita bicara masalah prognosis, maka kita akan bicara masalah eh, tersier ya. Kuratif kan ada prevensi, kurasi, kemudian eh, apa rehabilitasi. Nah, ini kalau kemudian kita bicara masalah prognosis, kita akan bicara masalah prevensi yang tersier, prevensi yang ketiga nanti. Jadi bagaimana antisipasi untuk prosesnya tidak semakin berat gitu. Kalau dari komposisi mikrobiotanya kita tidak bisa secara langsung mengetahui ya, karena memang pada dasarnya apa yang dimakan seseorang kita tidak pernah tahu ya. Apa yang kemudian apa dikonsumsi kita tidak pernah tahu. Tapi minimalnya ya kalau kita bisa lihat menjaga apa yang dimakan itu menjadi penting kepada pasien-pasien bipolar ya. Intinya apa? Intinya bahwa eh, makan makanan-makanan yang kira-kira itu meregulasi down regulation gitu. Seperti contohnya adalah GABA. Yang memproduksi GABA lebih banyak dibandingkan memproduksi apa namanya itu kandungan micin itu eh, glutamat ya dibandingkan glutamat ya. Orang-orang dengan bipolar jangan terlalu banyak makan glutamat ya. Jangan terlalu banyak makan kerupuk misalnya gitu ya. Jangan terlalu banyak makan bakso, jangan terlalu makan banyak mie ayam misalnya. Yang dimakan apa? Yang dimakan ya buah, sayur gitu yang banyak memproduksi GABA. Kalau kemudian orang bipolar yang kemudian makannya itu banyak glutamatnya, apa GABA-nya sedikit, prognosisnya jadi lebih buruk ya dibandingkan yang menjaga makan. Jawaban saya kira-kira begitu, Mbak. Baik. Jadi bipolar ini kan ada mania sama ini pertanyaan saya sendiri sih dok. Jadi kepikiran gitu waktu dengar dokter jawab tadi pertanyaannya. Tapi kan bipolar ini ada episode manianya, ada episode depresinya. Sedangkan kan berarti kan mikrobiotanya bisa berubah gitu secepat itu atau karena Iya, jadi untuk makanannya pun harus disesuaikan gitu dok dok. iya. Sebenarnya makanan sehat itu lebih penting ya dibandingkan kemudian kita menyesuaikan kondisi mood kita. Ya. Apapun itu kalau kondisi mood, kalau makanan sesuai dengan kondisi mood itu pasti tidak sehat. Contohnya adalah pada saat kemudian seseorang yang depresi, tetapi dia depresinya atipikal, yang marah-marah gitu, maka dia akan cenderung memakan kolesterol misalnya, kolesterol yang tinggi gitu. Padahal kolesterol tinggi tadi akan memprovokasi untuk munculnya kortisol, akan terjadi mudah inflamasi di mana-mana enak sesaat, tapi nantinya jadi bahaya. Ya. Ya, tetapi tidak secepat itu juga ya, tidak secepat itu. Ya. Perubahannya kira-kira 8 minggu kalau mau berubah. Jadi konsumsi sesuatu yang sama terus-menerus selama 8 minggu akan mempengaruhi perilaku sesaat. Nah, bagaimana kalau itu perilaku makan tertentu itu sudah bertahun-tahun gitu. Ya, dia akan mempengaruhi perilaku yang lebih panjang lagi.
Oh iya, Makanya iya. ada sebenarnya istilah perilaku kita adalah apa yang kita makan itu sudah ada di dalam textbook psikiatri sejak tahun 80-an. Itu bukan hal baru itu sebenarnya. Cuma kalau kemudian yang mengatakan itu psikiater, orang itu tidak akan anu ya, tidak akan ngeh gitu. Tidak akan apa ya, tidak akan wah gitu yang dan itu sudah ada di dalam textbook psikiatri. Misalnya orang makan daging A, kemudian perilakunya ini orang ada ibu yang mengonsumsi ini anaknya jadi autis gini itu sudah ada di textbook psikiatri 30-40 tahun yang lalu, tapi baru dibahas sekarang-sekarang ini ya karena yang membahas bukan psikiater sehingga booming. Tapi intinya begitu. Ya, Oke, baik. Wah, ini partisipannya tahu-tahu jadi 194 saya lihat ini dok. Bertambah terus dan pertanyaannya pun juga bertambah. Saya boleh bacakan lagi ya dok ya. Pertanyaan silakan. kedua ada dari Mbak Damar Upahita, residen psikiatri UNS. Ini bertanya, ada dua pertanyaan sih, tapi yang kedua kayaknya tadi sempat saya omongin nih. Yang pertama itu apakah probiotik dan prebiotik itu bisa jadi potensi terapi tambahan untuk stabilisasi mood pada gangguan bipolar? Dan apakah ada perbedaan pada pola disbiosis khusus pada fase mania dan depresi? Iya. Yang kedua, apakah ada perbedaan? Saya nggak tahu. Ya, perbedaan biosisnya ya, saya nggak tahu. Disbiosisnya saya tidak tahu. Ya. Tetapi kalau kemudian pertanyaan yang pertama yang terkait dengan apa tadi lebih banyak pada Probiotik dan prebiotik eh, itu ada potensi kah sebagai terapi tambahan untuk stabilisasi mood? ya bisa ya bisa tidak ya. Karena pada dasarnya begini. Tadi yang sudah saya terangkan bahwa konsumsi itu kan terus menerus ya. 4 minggu, 8 minggu baru 4-8 minggu baru apa muncul ya tampak sedikit ya. Nah sayangnya kalau kemudian kita bicara masalah bipolar, bipolar itu kadang moodnya itu naik turun naik turun. Untuk menjaga suatu perilaku yang konsisten di dalam bipolar itu cukup sulit. Tetapi apakah kemudian probiotik dan prebiotik ini bisa sebagai tambahan? Bisa sebagai tambahan, tapi kalau sebagai terapi tunggal tidak bisa ya. Tetap harus tadi neurotransmitter tadi dikendalikan secara cepat pakai obat. Kalau sebagai terapi tambahan bisa. Ya, ini sedang di banyak penelitian yang terjadi yang dikerjakan dalam hal itu. Gitu ya, Mbak Damar. Oke, semoga jawabannya cukup mencerahkan ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Dari ini mungkin dari Bapak Justinus Charles dari Pontianak. Apakah pada penderita bipolar itu obesitas, yang obesitas tuh lebih susah diterapi nggak dibandingin sama yang nggak orang bipolar dengan obesitas dan tidak obesitas? Secara logika maaf ya dari proporsi tubuh saja itu memerlukan dosis yang mungkin lebih tinggi ya dibandingkan yang tidak. Ya. Karena bagaimanapun obat itu eh, akan akan menyebar ke seluruh tubuh ya. Sehingga kalau kemudian tubuhnya lebih besar, maka dia memerlukan obat dengan dosis yang lebih besar. Itu logikanya dari apa obat saja sudah begitu ya. Sehingga kalau apakah yang gemuk itu apa obesitas tadi itu lebih susah diobati. Yang kedua memang dari perilakunya sendiri, begitu seseorang itu sudah tidak bisa menahan makannya, maka ada sesuatu yang terjadi nih di dalam anunya, dalam proses enterik sistemnya ini. Jangan-jangan ada suatu pathway di dalam enterik nervous systemnya tadi itu yang memberikan memberikan sinyal atau memberikan informasi kepada otak itu untuk dia itu makan terus. Ini loh, ini kurang ini kurang ini kurang. Apa otaknya terus akan berpikir bahwa oh ini kurang ini kamu harus makan, harus makan gitu. Atau pada orang-orang misalnya depresi kronis, gitu. Stres kronis karena serotoninnya itu tertekan turun, maka produksi serotonin dalam pathway-nya kinureninya itu sendiri itu juga akan eh, turun juga. Pada saat turun itu maka sensasi kenyang itu menjadi berkurang, sangat berkurang. Sehingga apa? Sehingga untuk mencukupi kecukupan kenyang tadi itu perlu serotonin yang banyak. Yang
dilakukan adalah menambah intake makanan. Itu yang sering dilakukan. Sehingga kalau kemudian orang dengan obesitas agak lebih susah dibandingkan yang eh, tidak, itu ya ya memang iya, memang begitu. Kenyataannya begitu. Walaupun di beberapa penelitian juga tidak menunjukkan hal yang signifikan ya, karena ini terkait masalah perilaku. Ya. Gitu. Itu Mbak, komentar saya. Oh ya, Mbak tadi menjawab ya, saya juga jadi kepo nih. Berarti sebenarnya ya kayak yang dokter bilang tadi itu ya muter-muter antara makanan dan bakteri dan otak itu akan muter aja kayak gitu, Iya, saling memperburuk gitu ya dok iya. ya. Jadi awalnya mungkin sudah ada gangguan moodnya, akhirnya bikin disbiosis gitu ya, mungkin karena pola makannya nggak bener. Akhirnya karena disbiosis tersebut, Pola akhirnya makan betul. balik lagi ke atas gitu ya. Baik, ini pertanyaannya bertambah terus nih. Berarti ini sangat 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 menggugah para peserta yang ikut ini untuk bertanya. Nih Ya tadi kadang kayak kadang gini Mbak Karlina. Kadang itu tanpa ada apa-apa, karena sensitivitas yang terganggu, karena disbiosis tadi itu yang harusnya itu tidak dikenali sebagai stres di dalam hipotalamus kita itu dikenali sebagai stres. Itu nggak tahu gimana prosesnya secara jelas ya, masih unclear ya. Biasanya loh kalau stres itu biasanya begini, ada stimulasi dari luar, ada stimulasi yang masuk ke dalam apa sensor sensori kita, kemudian nanti akan ada dikenali oleh area persepsi. Area persepsi akan menyesuaikan dengan memori kita, apakah memori ini sesuai atau tidak gitu ya. Nah nanti kalau ada ketidakseimbangan baru dikenali sebagai stres gitu ya. Tapi ini enggak. Ini tidak ada tahu, tidak ada kenapa, karena ada dysbiosis tadi itu, hipotalamus tadi itu mengenali hal yang harusnya tidak stres, harusnya tidak distres, itu menjadi distres. Dan ini yang kemudian mengakibatkan eh, kortisol nanti terus kemudian naik turun, nggak seimbang ya, karena tadi dysbiosis tadi itu. Nah mungkin sinyal dari mikrobiotanya tadi itu yang kemudian menyebabkan neuroinflamasi yang ya tidak stabil tadi. Mungkin gitu ya, mungkin karena masih unclear ya. Ini yang menarik adalah hipotalamus itu bisa mengenali sesuatu yang tadinya tidak distres jadi distres ya, tanpa ada sebab langsung dari luar. baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Tri Ratnawati, Undip. Dari Undip, apakah transplantasi mikrobiota feses itu berpotensi sebagai terapi tambahan? Iya, itu yang kemudian sekarang baru ada penelitiannya ya, banyak beberapa penelitian gitu ya. Eh, Secara pasti saya juga belum mempelajari itu ya, belum mendalami itu, tapi memang ada kemungkinan-kemungkinan ya. Yang ini sekarang lagi dipelajari ya, dipelajari. Ini yang mungkin perlu kita lihat ke depannya gitu. Jadi kita kalau kemudian ada perkembangan teknologi seperti ini ya kita tidak heran gitu ya. Ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Ya. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi, dokter. Ini dari Mbak Zahwa, mahasiswa. Izin ini bertanya sudah, wah ini gara-gara lihat pathway nih sepertinya, dok. Untuk anxiety dan gangguan mood, mengaktifasi IFN gamma dan enzim IDO yang kemudian mengubah triptofan menjadi quinarin dalam gurung bukan Ya, serotonin, itu ya. apakah artinya itu dia mengintervensi pola makan dan tidak memiliki dampak yang signifikan kah? Dan juga ada pertanyaan kedua, di luar topik, apakah TMS, terapi elektrofisiologi lainnya itu masih bisa digunakan nggak untuk kasus bipolar? Bentar, ini pertanyaan yang mana tuh? Dari Mbak Zahwa di atasnya, Mbak Erina, Oh iya psikolog ya. klinis. Ya. Ini sudah Itu yang mikrobiologi, kemudian mengubah ya. ini lalu apakah artinya mengintervensi pola makan pasien tidak memiliki dampak signifikan? Mengintervensi pola makan itu mempengaruhi dampak signifikan, ya, berdampak signifikan. Karena apa? Karena apa yang dimakan itu akan mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Terutama di dalam ketersediaan eh, protein esensial untuk jadi serotonin, untuk jadi dopamin, gitu. Sehingga intervensi makanan itu menjadi sesuatu yang signifikan, tetapi tidak bisa jadi satu-satunya, gitu. Kalau karena apa? Karena memang kalau hanya dengan makanan saja itu hal-hal yang kemudian beregulasi cepat. Karena di dalam tubuh kita itu kan ada regulasi yang cepat, ada regulasi yang lambat.
Ada regulasi yang aksitatorik, ada yang inhibitorik. Maka di dalam keseimbangan itu kita tidak bisa kemudian mengandalkan makanan yang dia lambat dan dia sifatnya eh, eksitatorik lambat juga ya. Sehingga kita harus ada sesuatu yang mengendalikan itu secara tepat agar bisa ada feedback yang positif nantinya sehingga dia mengendalikan perilaku ya. Itu komentar saya, apakah intervensi pola makan memiliki dampak signifikan? Memiliki dampak signifikan ya. Kemudian TMS, terapi TMS atau elektrofisiologi lainnya bisa digunakan di dalam kasus bipolar. Bisa, bisa. Karena orang bipolar itu satu, atensinya terganggu. Kemudian yang kedua itu yang secara pasti bahwa ketidakstabilan neurotransmitter yang dalam otak itu bisa kemudian diseimbangkan. Menyeimbangkan kan ada tiga ya, nanti mulai endokrin, kemudian melalui metabolisme, kemudian ya melalui elektrik ini tadi apa fisiologi ya, sehingga kemudian dengan alat-alat seperti itu bisa dilakukan. Ya. Begitu Mbak Zahwa, Oke, semoga saya menjawab ya. kembalikan ke Mbak Karlina. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Erina, seorang psikolog klinis. Nah, ini sering booming juga nih akhir-akhir di masyarakat. Jadi pada Iya, pasien-pasien dengan bipolar, anxiety maupun depresi, itu kan selain farmakoterapi, mulai booming ini penggunaan suplemen-suplemen seperti iya, probiotik, prebiotik, D3, K2, serta magnesium. Itu bagaimana ya? iya. Komentar saya pertama komentar saya begini, bahwa di dalam konsumsi suplemen seperti itu sebaiknya itu dikonsumsi bersama dengan makanan aslinya gitu. Jadi tidak kemudian suplemennya aja gitu. Seperti misalnya inulin ya. Inulin itu banyak pada apa? Banyak pada pisang. Sehingga suplemennya juga diminum, tapi pisangnya juga harus diminum. Harus dimakan. Gitu. Jangan cuma suplemennya aja. Karena kalau tidak dengan protein yang alami, maka suplemen tadi itu juga tidak akan memberikan efek yang optimal. Ya. Efek optimal bersamaan dengan makanan-makanan yang seharusnya, yang mengandung itu gitu. Ya. Ya, salah satunya adalah pisang yang paling gampang. Kemudian yogurt juga begitu, ya. Atau eh, atau misalnya inulin tidak sekali selain dengan pisang juga bisa pada daun bawang misalnya gitu. Ya daun bawangnya juga dimakan sekalian gitu ya. Jangan hanya cuma ininya aja, prebiotiknya aja yang dikonsumsi ya. Ada lagi yang kemudian eh, misalnya ada apa ya? Pada prebiotik itu pektin misalnya gitu. Pektin itu nanti akan ya sebaiknya dikonsumsi dengan apa? Dengan apelnya gitu. Tidak hanya dengan ini. Ya termasuk itu tadi apa suplemen-suplemen seperti magnesium dan lain sebagainya tadi itu. Nah, kembali pada pertanyaan ya bahwa untuk seperti probiotik, prebiotik, vitamin D3, K2, serta magnesium ini apakah kemudian bisa disarankan? Ya bisa-bisa saja karena memang pada dasarnya vitamin-vitamin suplemen itu membantu di dalam proses kestabilan neuronalnya. Jadi sel neuron tadi itu lapisannya itu bisa lebih stabil gitu dengan suplemen-suplemen tadi. Ya. Termasuk kalau kemudian mengendalikan inflamasi di dalam sel neuron tadi itu. Dengan bisa mengendalikan sistem inflamasinya atau apa zat-zat inflamatorik tadi itu, maka dia akan lebih sehat neuronal sistemnya. Kalau neuronal sistemnya lebih sehat atau sel neuronnya lebih sehat, maka dia akan lebih adaptif. Dia akan lebih plastis. Kalau kita di dalam psikiatri kita mengenal yang namanya neuroplastisitas. Maka lihat dia lebih plastis maka dia lebih adaptif. Kalau lebih adaptif, maka pada saat kita melakukan psikoterapi, kita melakukan pendekatan-pendekatan sosial, maka itu akan lebih masuk dibandingkan yang tidak plastis. Demikian komentar saya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya sebagai tetap disarankan tapi hanya sebagai ajuvan dan harus dibarengin dengan makanan sumber aslinya ya, bukan pure suplemen aja tapi pola makan gak dijaga gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Dokter Lucy, dokter internship dari Puskesmas Ngletih. Ini ada dua pertanyaan, dokter.
Ini dia bertanya bagaimana cara mengukur imbalance mikrobiom ini pada usus dan ada patokannya atau tidak. Kemudian juga di media sosial ini banyak sekali rame tentang defisiensi vitamin D sampai bisa pengaruh mood. Nah, itu ada pengaruhnya kah ke probiotik dan prebiotiknya vitamin D ini? Terima kasih banyak, Dok. Iya. Kalau vitamin D tadi ya membantu tadi di dalam sel sel neuron tadi itu. Tapi bukan kemudian eh, prebiotik dan probiotik ya. Kalau prebiotik itu ya semacam serat gitu ya, makanan-makanan. Kalau probiotik itu ya semacam bakterial gitu ya. Dan ini dan ini apa namanya eh, vitamin D ini sebagai eh, prasyarat gitu, bukan sebagai bahan pokoknya, tetapi sebagai bahan tengahnya begitu di dalam hal ini. Ya. Nah, bagaimana cara mengukur? Kembali lagi saya harus jujur bahwa saya tidak tahu bagaimana mengukur balance tidak balance-nya. Ya. Ini mungkin ahli gizi yang bisa lebih tahu terkait dengan hal itu. Baik, Itu. kita lanjutkan lagi. Ada dari Dokter Bintang, Presiden Udayana. Ini ada pertanyaan, bagaimana membedakan bahwa peningkatan nafsu makan pada pasien bipolar itu karena side effect dari obat atau karena pola hidupnya pasien sendiri? Ya, kita harus lihat anunya, alo anamnesis dan eh, premorbid perilaku premorbidnya bagaimana ya dulu sebelum dia mengalami perubahan-perubahan perilaku yang pertama gitu ya. Nah ini bisa kelihatan ya bahwa apakah ini karena efek samping obat ataukah karena memang perilakunya memang seperti itu. Kalau dia pada fase premorbidnya memang sudah begitu ya berarti ini memang perilaku ininya dia, memang perilaku apa namanya kesehariannya dia gitu. Tapi kalau dulu tidak ada kemudian kok sekarang jadi ada itu apa namanya mungkin efek samping obat. Tetapi begini, kalau kita bicara masalah efek samping obat dengan kelebihan berat badan ya, atau berat badan yang meningkat, itu bukan nafsu makannya yang meningkat, tapi berat badannya yang meningkat. Kenapa kok berat badannya meningkat? Karena kadang konsumsi makanan itu sama. Itu kalau karena efek samping obat ya. Jadi konsumsi makanan sama sebelum pakai obat dan setelah makan obat, tetapi berat badannya bertambah dengan catatan bahwa aktivitasnya tubuh juga sama. Nah, itu baru efek samping obat. Karena apa? Karena pada obat-obat tertentu itu terjadi eh, resistensi dari insulin. Ya, reseptor insulin tadi nanti resisten sehingga akan ada timbunan-timbunan adipose tissue yang berlebihan di sana. Itu kalau kemudian tadi efek samping obat. Konsumsinya sama, kemudian aktivitas fisiknya sama, kok terjadi penambahan berat badan. Ya, bukan penambahan nafsu makan. Itu komentar saya. Baik. Oke, ini ada dari Dr. Andrew Della dari Poliklinik Satbrimob Polda Papua. Ini datang dengan bawa kasus, Dok, Jayapura. Bertanya ini, adakah beda komposisi mikrobiota usus pada individu dengan gangguan bipolar dan dibandingkan dengan yang sehat? Karena sepertinya Dr. Angel Della ini ketemu kasus. Jadi ada anggota yang pulang dari penugasan dari pedalaman, tiba-tiba mengamuk di rumah, suka menyendiri, kemudian sering menangis. Itu ada hubungannya nggak dengan makanan yang dikonsumsi waktu selama penugasan? Ya, ini baru diteliti ya. Apakah berbeda? Tadi bukti-buktinya sudah ada di slide tadi itu bahwa memang ada beberapa komposisi yang berbeda ya. Yang lebih banyak pada inflamatorik apa mikrobiota yang menghasilkan neuroinflamasi ya dibandingkan yang tidak ya. Yang kemudian mengkonsumsi eh, apa komposisinya itu adalah mikrobiom yang berpotensi di dalam neuroinflamasi, maka perilakunya juga akan berbeda dengan yang sehat. Nah, tetapi kalau kemudian ada suatu perubahan perilaku setelah penugasan, maka kita harus ingat bahwa perilaku itu faktor utama itu memang dari internalnya. Internal itu maksudnya adalah ya personalitinya, pola asuhnya, bagaimana pola berpikirnya, bagaimana respon respon emosinya. Yang kedua adalah faktor-faktor trigger dari eksternalnya, dari luarnya, dari lingkungannya. Maka kalau setelah penugasan kemudian terjadi begitu, kemungkinan besar memang pada dasarnya sudah ada kerentanan pribadi, dan kemudian yang kedua ada faktor stresor dari luar, faktor stresor eksternal. Ya.
Dan ini sedikit kalau kemudian kaitannya dengan apa yang dimakan di sana. Karena eh, tidak bisa serta-merta cepat kemudian mengubah perilaku yang tadinya biasa saja kemudian jadi mengamuk. Ya, begitu. Baik, oke, ini masih ada satu pertanyaan, dua pertanyaan lagi, dokter. Dari Dokter Putri, PNS Jember. Ini mulai bertanya bagaimana efektivitas intervensi berbasis diet. Soalnya kan banyak tuh di Instagram Ya, tentang diet Mediterania, dokter, ya. diet tinggi serat. Betul. Untuk memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus dan stabilitas mood pada pasien bipolar. Dan apakah pemeriksaan profil mikrobiota usus itu bisa jadi biomarker tambahan untuk Ya. diagnosa maupun pemantauan? Biomarker pada eh, apa mikrobiota ini sudah dikembangkan sejak 2022. 2020 ya sekitar itulah 2022. Dan ini memang memungkinkan bahwa ini sebagai biomarker. Nah, bagaimana dengan efektivitasnya? Memang ada bahwa penggunaan-penggunaan contoh seperti misalnya probiotik ya, itu memberikan efek yang perubahan-perubahan mood itu dalam 8 minggu yang signifikan ya. Karena apa? Karena dia uh, membantu produksi neurotransmitter ya seperti serotonin, GABA gitu ya. Kemudian mengurangi inflamasi pada depresi gitu ya. Dan ini cukup signifikan hasilnya di minggu ke-8. Juga dengan prebiotik, kalau prebiotik itu kemudian seperti konsumsi ya tadi pisang, kacang-kacangan, bawang putih gitu ya misalnya gitu ya. Itu dia akan mengurangi peradangan, eh, mendukung fungsi pencernaan dan sistem imun dan ini signifikan di minggu keempat ya, biasanya penggunaan. Tapi tidak kemudian bisa mengubah secara signifikan seperti halnya obat, enggak. Yang tadinya ngamuk kemudian tidak mengamuk itu yang bisa cepat begitu obat. Perilaku itu dikendalikan dengan makanan kalau kemudian perilaku-perilaku yang apa ya, ya dia dia lambat lah, bekerjanya lambat, bukan bekerja yang cepat. Demikian Mbak Karlina. Baik, oke dokter. Ini pertanyaannya sudah habis sepertinya dok. Berarti memang gut-brain axis dan juga dysbiosis ini sebenarnya masih baru banget ya dok ya. Ya, Belum ya, banyak ya penelitiannya dan efeknya juga kalaupun diterapkan masih butuh waktu bisa 4 minggu sampai 8 ya, minggu gitu ya dok. ya, Mungkin juga karena untuk mengubah pola makan pasien juga butuh waktu yang cukup lama ya, itu ya dok ya. ya. Karena sebenarnya pada dasarnya itulah masalah kenyamanan kita ya. Orang memilih makanan itu bukan berarti sesuatu keinginan yang dilatih. Dia lo enggak, kadang itu muncul dari kenyamanan dari lidah kita. Kenyamanan dari sensor di dalam mulut kita yang berkaitan dengan persepsi kita. Ya. Jadi kita makan makanan tertentu itu kadang lebih nyaman dibandingkan makanan yang lain. Itu tubuh kita loh yang mengenali. Nah, itu yang kemudian berhubungan dengan perilaku kita juga. Ya, makanya ada orang-orang yang milih makanan tertentu gitu. Ada orang makan ini tidak makan itu dan seterusnya. Yang kedua, bahwa perilaku kita ini itu merupakan hasil dari apa juga yang kita makan sejak di fase oral itu tadi, komposisi di fase oral tadi itu, karena di sana ada setting ya. Pada fase-fase oral tadi itu nyeting apa ya apa ya membuat suatu komposisi-komposisi yang nantinya akan mempengaruhi di perilaku di kemudian hari. Kalau kemudian pengobatan-pengobatan sekarang dengan perilaku komposisi mikrobiota, settingannya ini kan sudah ada nih. Gitu. Nah, sekarang ini kan kemudian dicoba untuk menyeimbangkan setting yang sudah ada. Gitu. Nah, makanya kita di dalam psikiatri kita selalu melihat bahwa perilaku tadi itu kita hubungkan nih dengan fase oral, fase anal, gitu. Karena apa? Karena kita juga akan melihat bagaimana dia berperilaku di dalam masa itu, ada fiksasinya apa, ketidaknyamanannya apa, yang nanti berkaitan dengan salah satunya adalah setting mikrobiotanya ini, setting enteric nervous systemnya ini. Gitu. Baik, baik. Aduh, ini luar biasa sekali. Ada 197 peserta, berbagai macam pertanyaannya. Oke, ini saya izin mengingatkan ya pada para peserta,
mohon mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Oke, ini pertanyaan sudah habis. Dan sebelum menutup acara nih, marilah kita bersama-sama buka kamera dan mengabadikan acara hari ini. Kepada para peserta yang belum buka kamera, kami harapkan untuk membuka kameranya ya. Oke, boleh ya dibuka kameranya. Ada 193 nih. Ramai sekali. Oke. Kepada panitia, kami persilakan untuk mengambil gambar. Sudah mulai banyak yang on kamera nih. Oke. Nah, itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih ya untuk narasumber kita yang luar biasa sekali hari ini. Semua pertanyaan dibabat dengan sangat bagus sekali pada Dr. Roni dan juga seluruh pihak yang sudah membantu pada terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Serta kepada profesor, dokter peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Saya mewakili panitia, memohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam kegiatan hari ini. Panitia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi peserta yang merayakan dan boleh ikuti akun Instagram @iptaofficial untuk info kesehatan mental lainnya maupun update-update untuk webinar-webinar supaya jangan sampai terlewat webinar-webinar informatif seperti hari ini. Saya ada sedikit pantun nih untuk menutup hari ini ya. Ikan lele di sawah petani bersama berenang ke sana kemari. Demikianlah acara pagi hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di webinar IPTA selanjutnya. Terima kasih Mbak Karlina. Ya, makasih. Terima kasih, Mbak Karlina.